Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, eh, kali ini saya ingin bahas mengenai malaikat-malaikat di sekitar kita. Malaikat itu yang ingin saya bahas adalah malaikat yang selalu melindungi, menjagai, menolong kita, menyertai kita. Menurut saya punya keyakinan bahwa setiap orang, setiap makhluk hidup itu ada malaikatnya, malaikat penjaganya, malaikat yang menemaninya. Apakah eh, binatang segala ada, saya nggak bahas itu. Saya ingin memberi pandangan dari sisi saya ya, sebagai manusia. Kita sebagai manusia aja ingin saya bagikan. Menurut saya, jadi setiap manusia itu ada malaikat pelindung, ada malaikat yang menemani, malaikat yang berjaga. Jadi malaikat tuh ada banyak dong. Berarti malaikat ada banyak. Iya, malaikat ada banyak menurut saya. Dan kalau saya udah baca referensi, saya lihat-lihat berdasarnya menurut saya juga, malaikat itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa itu makhluk roh kan. Roh itu bisa, ya mungkin bisa menyerupai apa-apa karena dia bisa masuk ke dalam bentuk apapun, dan dia betul-betul ya bisa merubah bentuk, makanya ada yang bilang ada wajah apa, wajah anak kecil, mungkin nih ya, ada wajah singa, ada wajah hewan, ada wajah apa, wajah siapapun, wajah pria, wajah siapapun, sebut mau wanita, mau siapa, mau anak-anak, sebut. Jadi ya luar biasa, malaikat itu tetap ciptaan Tuhan. Fungsinya malaikat, saya share, dia menolong kita, melindungi, menjaga kita. Nah, bagaimana dengan ini orang-orang yang apa? Yang misalnya mati, meninggal, terbunuh, atau bunuh diri atau gimana. Jadi ya itu namanya roh, namanya, ini menurut saya ya, menurut saya, yang namanya roh ciptaan Tuhan itu punya kehendak bebas. Jadi setiap orang akan dibimbing. Makanya kita kalau misalnya hati nurani kita nih, conscience ya atau sebutannya hati nurani deh, merasa kita jangan melakukan sesuatu, kita berat akan suatu hal, kita boleh pikir lagi, itu mungkin ada yang berbicara kepada kita. Kalau misalnya kita sampai meninggal, mati mendadak segala, jadi bukannya apa, malaikat itu tidak menjaga kita. Mungkin waktunya sudah dipanggil Tuhan, mungkin kita ada kekeliruan yang kita harus jalan demikian. Tapi intinya gini teman-teman, menurut saya kita harus terus berbuat baik aja. Kita terus, apapun keadaan kita, mau kita lagi sulit, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau kaya, mau apa, kita terus lakukan yang terbaik. Dan malaikat itu akan menemani, mencatat kan, kalau kita ada tahu, mencatat semua tindakan kita, perilaku kita. Jadi kalau misalnya sampai kita memang memang sudah waktunya kita dipanggil, apapun, mau kita nggak sengaja terbunuh atau bagaimana, atau kita memang waktunya sudah tua atau apa, kita masih ada catatan kita ini bukan orang yang salah banget kayak gitu. Itu menurut saya teman-teman. eh Ya itu, jadi itu yang ingin saya sampaikan mengenai malaikat. Kemudian kalau kita teman-teman lihat wajah-wajah bayi ini yang menjadi malaikat, ya bisa dalam rupa bentuk kan. Dan juga banyak juga yang saya ada anak dulu meninggal juga, semua orang bilang itu jadi malaikat. eh dan banyak orang juga ya, anak yang meninggal apa itu juga, saya yakin, apalagi masih anak-anak, masih bayi, itu malaikat asli. Malaikat itu suatu makhluk yang belum punya dosa, yang punya kesalahan, tuh makhluk murni ya, pasti jadi malaikat lah. Malaikat itu jadi ya pelayan Allah, pelayan Tuhan kan. Dia akan diperintahkan Tuhan untuk jagain manusia, untuk nemenin manusia. Jadi uh, kita udah, kehidupan itu kan bisa sedih, bisa bagaimanapun, bisa seneng, bisa itu, kita santai, kita lakukan semua bagian kita yang terbaik. uh, dan apa ya, saat kita susah kita bisa berubah menjadi senang. Demikian juga uh, apa, terus itu seperti roda berputar. Jadi ya udah, malah saya ada baca juga
uh, malaikat itu kan bisa berbagai macam. Dia juga lebih ke arah roh ya. Menurut saya ini lebih ke arah roh, bukan makhluk yang fisik. Makanya kekuatannya nggak terbatas dia untuk melayani Tuhan kan. Dia bisa di mana aja, bisa ngelihat mana aja. Dan ada pimpinannya juga kan, yang kita tahu ada Santo Mikael, ada malaikat Mikael kayak gitu kan, malaikat Gabriel, Rafael, ada macem-macem lah ya. Makanya itu ada yang misalnya gini, kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau sehat, kita mau apa, ikuti bimbingannya selalu, kita berharap selalu. Nah, sekarang bisa juga kita bertanya-tanya kenapa masih ada orang yang miskin, orang yang susah. Kita nggak tahu kehidupan kehidupan itu, kita nggak tahu. Kehidupan itu bisa susah, bisa seneng, bisa macam-macam. Kita nggak bakal tahu, teman-teman. Jadi kita usahain aja, dan kita pun kan terus berjuang. Kita dari belum punya apa-apa, kita lagi punya apa-apa, lagi ada masalah macem-macem kan. Kita lagi sehat, tiba-tiba sakit, kita lagi sakit, tiba-tiba kita ada masalah apapun. Jadi ya gitu, teman-teman. Kita berharap selalu, dan itu ada malaikat-malaikat yang nemenin, yang mencatat, yang membantu keinginan-keinginan kita juga. Percaya deh, percaya teman-teman, itu kita lakukan yang terbaik. Ada malaikat yang nemenin kita. Malaikat adalah roh, roh membimbing kita. Kita percaya, misal kita bisa, ya seperti kita tahu kan firasat Hans gitu, kita tahu jam melakukan apa, sama. Misal kita ini juga mungkin bisa ngelihat, oh nanti kita akan sukses, oh nanti kita akan kaya, oh kita menjadi seorang berhasil, kita adalah seorang yang berhasil. Itu semua sugesti-sugesti. Dan bisa juga kita dibimbing oleh roh, ada malaikat. Jadi itu semua itu serba luar biasa deh kalau menurut saya, ciptaan Tuhan kayak gitu ya. eh kita betul-betul apa ya, kita usahakan ada yang membantu kita secara kita nggak sadar. Tahu-tahu kita ada di posisi yang lebih tinggi, tahu-tahu kita ada di posisi yang lebih hebat, tahu-tahu kita mempunyai harta, kita mempunyai kesembuhan, kita punya kesehatan. Itu semua nggak bisa lepas dari roh, dari malaikat, dari Tuhan yang membimbing, mengutus mengutus malaikat-malaikatnya, pembantu-pembantunya untuk menolong manusia selama masih diberi kepercayaan di hidup di dunia kayak gitu, teman-teman yang ingin saya share. Jadi kita selalu hanya berharap pada Tuhan, jangan ikuti yang bukan kehendak Allah gitu. Jangan kita ngikutin yang kegelapan kayak gitu yang ingin saya share, teman-teman. Bersyukur selalu apapun keadaan kita. Ya kita nggak ada yang tahu ya, itu perang segala kan, nggak ada yang tahu. Itu juga bukan orang sembarangan di sana. Jadi kayak gitu juga banyak. Jadi kita lakukan yang terbaik aja. Semua bagian kita bersyukur. Kehidupan kita sekarang mau susah mau gimana ya, kita nggak mau bisa apa, kita bisa apa, gimana kita bisa, mungkin nggak tahu kan mau lahir di mana, mau lahir dari siapa, nanti kita meninggalnya bagaimana, kita nggak ada yang bisa tahu. Umur kita nanti sampai umur berapa, nggak ada yang tahu semua, teman-teman. Jadi semua kita percaya, kita bisa ngerasain, ngelihat kebaikan pencipta kita. Itu ingin saya share. Sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.